Di tengah derasnya arus digital dan gaya hidup serba instan, SD Kaliabang Tengah 8 masih menjaga satu tradisi yang tak lekang oleh waktu, yaitu pramuka. Disinilah semangat disiplin, kepemimpinan, serta gotong royong terus ditanamkan pada generasi muda di tengah dunia yang semakin sibuk dengan digitalisasi, serba instan, dan serba cepat. Ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Seiring berkembangnya teknologi, tantangan dunia pendidikan tidak hanya lagi soal nilai akademik. Anak-anak kini lebih akrab dengan gawai daripada interaksi sosial. Namun, di SD Kaliabang Tengah 8, pramuka dijadikan ruang nyata untuk belajar nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, tanpa layar dan tanpa algoritma apapun. Setiap Sabtu pagi, halaman SDN Kaliabang Tengah 8 dipenuhi oleh siswa yang tak kenal rasa lelah. Mereka berlatih, berdiskusi, serta belajar bekerja sama. Tapi di balik semangat itu ada strategi dan tantangan besar bagi para pembina untuk menyesuaikan kegiatan pramuka dengan zaman yang berubah begitu cepat. Baik, sekarang saya sudah bersama guru dan pembina di SD Kaliabang Tengah 8. Boleh perkenalkan terlebih dahulu? Dengan Kak Abdul Ghafur dari SD Kaliabang Tengah 8. Oke. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga semangat siswa di tengah era digital yang serba cepat dan gadget ini? Yang paling penting adalah adabnya ya, karena terutama anak-anak sekarang semuanya serba punya handphone. Jadi bagaimana pramuka itu harus bisa mengalahkan handphone, jadi lebih kreatif, lebih edukatif, dan lebih bergerak agar anak-anak menarik untuk ikut kegiatan kepramukaan. Oke. Lalu langkah konkret sekolah untuk memastikan pramuka bukan hanya sekedar kegiatan formalitas, tapi benar-benar membentuk karakter siswa itu sendiri. Langkahnya adalah bagaimana menjadikan pramuka itu adalah sebuah organisasi yang menyenangkan, baik di sekolah maupun di alam terbuka, sehingga anak-anak itu lebih semangat setiap mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Oke, tadi kan Bapak menyebut tentang di alam luar sekolah gitu. Kalau misalkan di luar sekolah itu salah satu contoh kegiatan pramukanya apa aja sih? Seperti kita punya program, yaitu kita mengadakan kegiatan perkemahan ya, rutin diadakan 1 tahun sekali keluar. Jadi kita camping, bagaimana anak-anak dari mulai membangun tenda, terus menata tenda, sampai memasak. Mereka bekerja sama peregu agar benar-benar kekompakannya itu terasa. Itu yang membuat mereka menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Oke, baik. Lalu apa sih perbedaan kegiatan pramuka sekarang dibanding 5 hingga 10 tahun yang lalu di SD Kaliabang Tengah 8? Kalau sekarang ini kan lebih ke era digital ya. Kalau tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya kan memang digital itu masih sangat jarang ya. Nah, ini bagaimana menantang sekali bahwa di era digital ini kepramukaan juga harus dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis digital. Baik di sini kita lihat sudah ada, kalau kita di sini coba dilihat, perhatikan sebelah sini. Nah, ini adalah kita setiap kegiatan pramuka juga ada digitalnya. Terus biar anak-anak itu selain bergerak juga melihat audiovisual, kegiatan-kegiatan kepramukaan di luar juga seperti itu. Jadi digital juga. Yang kedua adalah kita harus lebih menarik agar anak-anak itu saat ini bisa lepas handphone atau gadget, yaitu dia lebih senang kegiatan kepramukaan. Itu seperti itu. Siapa sih yang mengambil keputusan menjadikan pramuka sebagai kegiatan unggulan atau inspiratif? Yaitu yang mengambil keputusan tuh guru, kepala sekolah, atau memang kebijakan nasional nih? Kita ini ada yang namanya Mugus ya, musyawarah gugus. Nah, di situ nanti dipimpin oleh pembina gugus atau ibu kepala sekolah atau pimpinan di sekolah sini. Nanti kita musyawarahkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah kita, termasuk kegiatan kepramukaan, kegiatan apa saja yang harus dilakukan di kepramukaan selama 1 tahun. Jadi hasil dari musyawarah gugus yang terintegrasi dengan keputusan-keputusan nasional. Oke, baik. Kapan terakhir kali SD Kaliabang Tengah 8 mengadakan kegiatan besar seperti perkemahan atau lomba, dan apa sih hasilnya?
Terakhir sih kemarin ini ya. Nah, ini baru mengadakan kegiatan perlombaan, alhamdulillah mendapatkan juara bergilir. Terus juga kita aktif mengadakan kegiatan perkemahan di bulan Desember, dan insya Allah nanti bulan Desember berikutnya nih di 2025 juga kita akan mengadakan perkemahan keluar gitu. Oke. Apa ada rencana memperluas area kegiatan pramuka agar lebih menantang dan edukatif? Yang pastinya kita selalu setiap latihan itu harus ada kegiatan menantang ya, agar anak-anak itu selalu senang atau gembira di setiap kegiatan kepramukaan, terutama di agenda-agenda besar seperti HUT Pramuka, HUT Badan Vowel, dan lain-lain lah. Oke. Mengapa kadang kegiatan pramuka dianggap hanya perlengkap kegiatan sekolah? Apa tanggapan Bapak terhadap pandangan itu? Kurang setuju ya, bahwa kegiatan kepramukaan itu kan membentuk, menumbuhkan karakter anak-anak, terutama adalah di era digital ini. Bagaimana ada perilaku anak-anak yang mungkin tergerus, seperti misalnya lebih takut, terus dibullying. Nah, dengan kegiatan kepramukaan mereka lebih aktif, lebih ceria, lebih gembira, terus juga lebih berani mengutarakan pendapat. Nah, ini menumbuhkan karakter. Jadi bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi ini adalah sebuah organisasi yang besar dan bagus untuk selalu kita terapkan di sekolah. Oke. Ada beberapa siswa nih yang menganggap bahwa kegiatan pramuka itu nggak penting gitu loh. Itu tanggapan Bapak akan hal itu gimana? Yang pasti tidak setuju ya, bahwa kegiatan kepramukaan sekali lagi yang tadi saya utarakan bahwa menumbuhkan, membentuk karakter anak. Jadi anak itu ditumbuhkan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab. Yang paling penting adalah semangat, ceria, gembira, kerja kelompok, dan banyak halnya. Dan untuk menghindari bullying tadi. Jadi di pramuka itu ada 10 dasar dharma. Bagaimana 10 dasar dharma itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu seperti itu. Jadi tidak setuju gitu. Oke, baik. Bagaimana pembina mengatasi kendala fasilitas atau waktu dalam mengembangkan kegiatan pramuka yang ideal? Pramuka itu kreatif ya. Intinya adalah kita sudah ada panduan dari SKU ya, secara kecakupan umum. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa edukasi melalui struktur atau mungkin program-program kerja ya di sekolah, sehingga anak-anak itu selalu gembira. Contohnya ada tali temali, ada leadership misalnya PBB, patriotisme, terus ada sandi, morse, dan sebanyaknya ya. Artinya bahwa kegiatan itu harus edukasi sehingga anak-anak tuh lebih gembira dan menyenangkan. Oke, cukup sekian. Tapi apa yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswa yang masih menganggap bahwa pramuka itu kegiatan yang tidak penting gitu? Baik, satu hal ya, bahwa kegiatan itu adalah menumbuhkan semangat karakter anak. Jadi untuk adik-adik semuanya, bahwa pramuka itu adalah hal yang menyenangkan di alam terbuka. Senin sampai Jumat adik-adik sekolah, pusing dengan PR, pusing dengan tugas. Nah, dari Sabtu adik-adik kegiatan kepramukaan di luar. Bergembira, bernyanyi bersama, game, dan lain-lainnya, praktek, banyak lainnya. Sehingga ini membuat adik-adik semuanya menjadi lebih semangat dalam menghadapi kegiatan tantangan yang ada di zaman saat ini. Itu aja. Semangat selalu untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Di era digital, banyak sekolah yang menghadapi dilema antara kemajuan teknologi dan pendidikan karakter. SDK Lembang Tengah 8 memilih jalan tengah, menjadikan pramuka bukan sekedar aktivitas tradisional, tapi laboratorium kepemimpinan yang menyiapkan generasi digital yang beretika. Kritikannya, kegiatan seperti ini seringkali kalah sorotan dibanding prestasi akademik. Padahal di tengah disrupsi teknologi, nilai-nilai karakter justru menjadi fondasi utama yang harus dijaga. Pramuka bukan sekedar kegiatan rutin, tapi perjalanan membentuk jati diri. Di SDK Lembang Tengah 8, nilai kedisiplinan, kerjasama, dan cinta tanah air tidak hanya diajarkan, tapi dihidupkan, bahkan di tengah dunia digital yang terus berubah.